Halo semuanya, kami dari kelompok Satu. Halo, kenalin nama saya Zidan Rizky Syah dengan NIM 123-370177 dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo, perkenalkan nama saya Sadam Hussein dengan NIM 123-370145 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Raden Adam Zasya Yudo Gifari dengan NIM 123-370175 dengan Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dengan NIM 123-370168 dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo, nama saya Mika Ditya Saputra dengan NIM 123-370-180 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Darmawan dengan NIM 123-370-176 dari Prodi Teknik Pertambangan. Ya teman-teman, kan kita sekarang anak teknik nih ya. Nah, teknik itu kan erat kaitannya dengan fisika nggak sih? Nah, FYI ke teman-teman, di pertemuan 12 fisika ini kita sedang ngebahas tentang fluida. Dan di pertemuan ini juga ada pembahasan tentang hukum Bernoulli teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Ya, gua tahu dan hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Di mana hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama dalam setiap titik panjang suatu garis arus. Wih, panjang bener Dir. Tapi coba lu singkatin lagi apa itu hukum Bernoulli, atau ada nggak sih contoh hukum Bernoulli itu di kehidupan sehari-hari? Oh, gua tahu nih Dan. Intinya sih, hukum Bernoulli itu menyatakan kekekalan energi dalam aliran fluida. Nah, contohnya itu adalah kincir air gitu. Wow, kincir air ya? Gimana kalau kita langsung buat aja? Gas! Oh ya, tapi kalian tahu gak alat-alat apa aja yang dibutuhin? Gua tahu nih Dam, alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah gunting, lem tembak, pisau, lakban, stik es krim, kaleng, tutup botol, nampan, air, dan lidi. Eits, tapi kurang satu nih yang gak kalah penting, yaitu selang kecil. Oh oke Mek, itu alat-alatnya. Tapi kalau cara buatnya gimana? Ambil 8 stik es krim, lalu potong sekitar 8 cm menggunakan tang. Kemudian, rekatkan stik es krim menggunakan lem tembak dan ditempelkan ke potongan sisi-sisi tutup botol. Setelah selesai tutup, dengan tutup botol yang lain lalu direkatkan. Masukkan tusuk sate ke lubang tengah tutup botol. Rekatkan tutup botol ke masing-masing ujung stik es krim. Selanjutnya, membuat pijakan untuk baling-baling menggunakan 3 stik es krim, di mana 1 stik es krim dipotong menjadi 2 bagian. Rekatkan stik es krim yang sudah dipotong dengan stik es krim yang masih utuh. Rekatkan ujung-ujung stik es krim yang sudah disambung membentuk segitiga dengan menambahkan 1 stik es krim sebagai pijakan. Buat 2 pijakan baling-baling. Lubangi bagian atas dan bawah kaleng. Pasang selang yang lebih panjang di bagian atas kaleng dan selang yang lebih pendek di bagian bawah kaleng. Beri lem tembak di sekitar selang agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kaleng. Membuat pijakan kaleng menggunakan stik es krim membentuk persegi panjang. Lubangi bagian atas pijakan baling-baling dan coba pasangkan dengan baling-balingnya. Rekatkan baling-baling ke nampan serta rekatkan pula pijakan kaleng ke nampan. Weh, keren bener weh alatnya. Tapi kok bisa ya airnya gak berhenti-berhenti ngalirnya? Airnya nggak berhenti-berhenti karena ada hukum yang namanya hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan menurun ketika kecepatan fluida meningkat dan sebaliknya. Nah, tekanan yang lebih rendah di sisi sudut kincir akan menarik kincir untuk berputar. Oleh karena itu, hukum Bernoulli ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kincir air sederhana menghasilkan energi mekanis dari aliran air. Dan masih ingat kan, tadi di awal Zidan bilang kalau hukum Bernoulli itu menyatakan kekekalan energi dalam aliran fluida. Nah, jadi ini
aliran fluida atau air di sini akan kekal, akan mengalir terus. Kalian tahu nggak apa yang beda antara alat kita dengan yang lain nih? Nggak tahu, Apa tuh, Mik? Yang unik dari alat ini mudah dibuat dan portable, bisa dibawa kemana-mana. Tapi sayang Mik, Apa sayang? kan setiap alat yang punya kelebihan tuh pasti ada kekurangannya. Nah kekurangan ini pasti kalau nggak ada aliran itu pasti nggak akan berjalan nih kincirnya. Nah, jadi untuk pengembangan ke depannya, alat ini akan dapat dikembangkan agar walaupun alirannya itu kecil, alat ini akan tetap berjalan semana mestinya dan akan memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kami kelompok 1 pamit dari pendengaran kalian. Jangan lupa like, komen, dan share. Dari kami, ciao!